Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakifah Adrian Ditya dari PGSD kelas 2B dengan NIM 20011000082. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman PowerPoint yang saya buat dengan judul Bahasa sebagai Alat Komunikasi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa adalah sistem simbol dan tanda. Yang dimaksud dengan sistem simbol adalah hubungan simbol dengan makna yang bersifat konvensional. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem tanda adalah bahwa hubungan tanda dan makna bukan konvensional, tetapi ditentukan oleh sifat atau ciri tertentu yang dimiliki benda atau situasi yang dimaksud. Dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang dapat disampaikan melalui lisan, tulisan, maupun media lain yang sudah disepakati oleh pihak yang berkomunikasi. Suatu negara yang sudah merdeka dan tengah menjalankan kepemerintahannya pastilah memerlukan suatu bahasa untuk berkomunikasi dengan pihak dalam maupun pihak luar. Negara juga pasti memiliki bahasa yang wajib dan digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Sehingga, walaupun orang yang berkomunikasi tersebut berasal dari daerah atau suku yang berbeda, akan tetapi mereka tetap dapat dipersatukan dalam hal tukar informasi. Dan biasanya bahasa yang digunakan sebagai bahasa pemersatu ini disebut sebagai bahasa negara ataupun bahasa nasional. Walaupun bahasa negara dan bahasa nasional negara Indonesia sama, yaitu bahasa Indonesia, menurut beliau kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yang berbeda, dan dalam pembahasan ini akan lebih dikenakan pada pembahasan bahasa Indonesia yang berkedudukan dan fungsi sebagai bahasa Indonesia, bahasa negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa seni kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan perkembangan, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam fungsinya sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan, bahasa Indonesia bukan halnya mempunyai fungsi sebagai penghubung antar suku ataupun ras. Akan tetapi, dalam hal ini lebih difokuskan sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pihak pemerintahan. Dengan terciptanya komunikasi yang sehat dan baik, maka pengembangan negeri ini akan mudah terrealisasikan sebagaimana yang telah direncanakan. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pengertian bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat menciptakan jati diri bangsa yang akan membedakan dengan bangsa lain. Budaya Indonesia yang berkembang berdampingan dengan bahasa Indonesia pun akan turut menjadi budaya yang mempunyai keunikan dan ciri khas tersendiri. Kesimpulannya, bahwa bahasa Indonesia adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi, dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional,
yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Bahasa juga bisa sebagai bahasa negara atau bahasa nasional. Sedangkan bahasa negara adalah suatu bahasa yang memiliki sejenis hubungan de facto atau de jure dengan seseorang dan mungkin melalui perluasan teritori yang mereka duduki. Sebutan ini digunakan bermacam. Sebagai bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara. Bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada satu bahasa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di teritori sebuah negara. Sekian pembahasan dari saya tentang PowerPoint bahasa sebagai alat komunikasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kalimat dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.